Terkait kasus teror yang saya alami, yang sudah bukan hampir lagi, lebih dari 1 bulan, karena kejadiannya tanggal 31 Januari dan sekarang sudah tanggal 2 Februari. Sampai saat ini saya sudah tanyakan ke teman-teman polisi, masih dalam tahap penyelidikan. Pastinya saya juga berharap kasus ini cepat selesai agar tidak menjadi fitnah. Jadi sehingga publik juga tidak berpikir terlalu jauh siapa pelakunya, apakah dari pemerintah atau bukan, makanya segera bisa diusut tuntas. Saya sih berharap bisa segera terungkap siapa pelakunya. Tapi sampai saat ini saya masih menunggu kabar dari teman-teman di Polda. Saya belum tahu kesulitannya apa ya, tapi mereka masih minta waktu karena masih dalam tahap penyelidikan. Gak ada upaya yang lain sih. Saya cuma berharap kasus ini cepat selesai. Ya pasti ada lah ya. Semenjak kasus itu istri saya sendiri pun jadi jarang tidur di rumah. Apa Bang? Sebenarnya nggak ada antisipasi ya. Cuma saat ini memang semenjak kejadian itu istri saya ungsikan ke daerah lain, ke tempat lain. Apa ya pelajaran bisa diambil lah? Kalau menurut saya nggak ada, tetap harus kritis. Walaupun diteror seperti itu ya kita jangan diam. Gitu. Iya, kalau kita diam terus kita surut dan padam ya sama aja, berarti mereka menang. Ya terkait MBG sebenarnya programnya bagus ya. Sebenarnya saya kalau boleh jujur saya setuju karena ini kan sudah dianggap membantu memberikan gizi kepada anak Indonesia, ditambah juga sesuai dengan statement Bapak Presiden tanggal 2 Februari di Sentul ya, di mana? Ya di Sentul mengatakan bahwa Rakornas mengatakan bahwa dengan adanya MBG ini sudah tercipta 1 juta lapangan pekerjaan. Setelah saya hitung benar, satu SPPG aja sudah menyerap 50 orang. Kita ada 19.000 SPPG. Sekitar berarti kalau dikali itu 50 orang dikali 19.000 SPPG sekitar 950.000 tenaga kerja yang diserap. Jadi menurut saya pada prinsipnya program ini bagus ya. Tinggal di lapangan mekanismenya itu dibenerin. Menurut saya gini, jangan cuma guru yang menegur anak sekolah diintimidasi oleh orang tua atau dipenjara, tetapi SPPG atau dapur MBG yang telah memberikan makanan beracun yang berakibat anak-anak pada keracunan tidak ditindak. Ini menurut saya harus segera ditindak juga. Jadi biar nggak terulang lagi hal-hal seperti ini. Ini kan udah sering banget di tiap daerah pasti ada yang keracunan. Nah menurut saya dapur MBG seperti ini juga harus ditindak. Jangan didiamkan gitu. Jadi harus benar-benar mekanisme di bawah ini dirapikan betul. Nah menurut saya harus ditindak biar mereka juga ada efek jerah terkait bagaimana cara memproduksi makanannya, higienis atau tidak. Kan itu harus dilihat juga gitu ke bawah seperti apa. Enggak semua juga dapur MBG itu buruk, ada juga yang bagus menurut saya. Nah cuma untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti keracunan dan lain-lain, ini dapur MBG benar-benar harus ditindak, harus dipantau ke bawah. Nggak bisa sembarangan lagi asal bikin makanan, ada yang makanan setengah mateng, ada yang telur belum direbus, dikasih ke siswa. Ini menurut saya harus ditindak, biar nggak sembarangan. Mereka nerima anggaran, tapi dikasih makanan ke anak-anak asal-asalan, kan nggak boleh. Saya tuh di berbagai kesempatan saya mengatakan ya, kenapa nggak MBG ini diprioritaskan ke daerah 3T dulu? Daerah terluar, terjauh, dan terdepan gitu loh. Karena menurut saya di daerah-daerah seperti sana yang membutuhkan MBG, kalau sudah bagus di sana, otomatis mereplikasinya di kota-kota besar itu lebih mudah gitu loh. Kalau kita membuat MBG di daerah kota besar duluan, baru terluar, itu menurut saya malah kurang efektif. Kalau kita pengen ngasih makan anak Indonesia ke seluruh Indonesia, kan yang jarang dapat makan bergizi ini kan orang terluar, Mas. Orang di daerah perbatasan, di Pulau Irian, Pulau Papua sana, di mana di Kalimantan daerah perbatasan atau di Sulawesi gitu loh. Itu menurut saya itu lebih prioritas di daerah perbatasan sana yang jauh dari kota. Menurut saya itu lebih baik diprioritaskan, baru kemudian merembet ke kota besar gitu. Jadi semua anak Indonesia tuh dampak manfaatnya tuh kelihatan. Kalau saya jujur pribadi ya, saya lebih setuju jika Polri tetap berdiri sendiri, tetap di bawah Presiden.
Tapi saya berharap kinerja Polri juga harus lebih baik dari sekarang. Itu aja sih. Saya lebih setuju demikian. Ya masih banyak yang harus maksudnya harus banyak diperbaiki lah, ya kan. Kita tetap ada yang bagusnya juga, tetap yang disoroti kan sekarang kan bukan yang bagusnya oleh publik gitu loh. Kita berbicara tentang kebaikan itu kadang-kadang publik biasa aja karena itu memang tugas loh. Tapi jika ada kebijakan Polri atau yang dilakukan Polri itu kurang berkenan oleh rakyat, itu yang akan disoroti. Ya kan, seperti kayak baru-baru ini kasus orang yang mengejar jamretnya meninggal, justru yang ngejar di penjara. Gini kan menurut saya ini yang harus dibenahi menurut saya. Jangan ada lagi hal-hal seperti ini terjadi di masyarakat. Itu yang saya harapkan. Tapi saya tetap setuju Polri berdiri sendiri dan di bawah presiden.